Ave Maria, Maria Ave. Selamat berjumpa kembali para romo, suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari pencinta Maria dimanapun Anda berada. Hari ini, Marian Center Indonesia melalui streaming online di saluran YouTube MCI Channel kembali mengajak Anda sekalian untuk mengenang penampakan Bunda Maria di Fatima. Dalam salah satu kegiatan rutin setiap tahun kami, yaitu Sarasehan Maria Fatima. Khusus pada bulan Oktober 2020 ini adalah merupakan juga rangkaian Sarasehan yang terakhir dalam kegiatan Sarasehan Fatima yang sudah kita awali sejak bulan Juli 2020 yang lalu. Seperti biasa, rangkaian kegiatan ini akan diawali dengan doa rosario, lalu dilanjutkan dengan pengajaran tematis Maria dengan tema Dogma Maria Bunda Allah, dan akan ditutup dengan perayaan Ekaristi yang akan dipimpin oleh Romo Wilfred Valiance PR. Selamat mengikuti, Tuhan memberkati. Bunda Maria mendoakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya dalam Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa sedih pertama. Yesus berdoa kepada Bapanya di surga dalam sakratul maut. Ya Bapakku, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku. Tetapi janganlah menurut kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Peristiwa sedih kedua, Yesus didera. Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu yang dipakainya dan mengenakan lagi pakaiannya kepadanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Peristiwa sedih ketiga. Yesus dimahkotai duri. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Peristiwa sedih keempat, Yesus memanggul salibnya ke Gunung Kalvari. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah
buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. peristiwa sedih kelima. Yesus wafat disalib. Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Romo Wilfried Valian CPR dari Marian Center Indonesia. Tema pembicaraan kita hari ini adalah Dogma Maria Bunda Allah. Nah, saudara-saudara terkasih, saya kira kita bertanya-tanya selama ini, mengapa Gereja Katolik percaya dan mengakui bahwa Maria sungguh-sungguh Bunda Allah? Dari antara keempat dogma tentang Maria, sesungguhnya inilah dogma pertama yang diumumkan oleh Magisterium Gereja Katolik. Dogma ini dilahirkan dalam Konsili Efesus tahun 431. Persisnya pada masa pontifikal Paus Celestinus pertama yang memimpin Gereja Universal tahun 422 sampai 432. Dogma ini kemudian dipertegas dalam Konsili Kalsedon
tahun 451, yaitu pada masa Paus Leo Agung. Sejak itu muncul sejumlah hari pesta atau peringatan penting berkenaan dengan Maria, seperti hari kelahiran Santa Maria tanggal 8 September, hari raya kabar sukacita tanggal 25 Maret, dan hari raya Maria Bunda Allah tanggal 1 Januari. Bagaimana dogma ini lahir? Saya ingin menyampaikan satu kisah menarik dari balik lahirnya dogma ini. Nah, pada abad ketiga, persisnya tahun 431, diselenggarakan sebuah konsili atau pertemuan para uskup bertempat di Efesus. Efesus kita tahu merupakan tempat tinggal Santa Maria sesudah Yesus wafat. Ketika Yesus dari atas salib menyerahkan Maria kepada Yohanes, murid yang dikasihinya, Yohanes lalu membawa Maria tinggal bersama di rumahnya di Efesus. Nah, di sana konsil ini berlangsung. Waktu konsil ini berlangsung, ada perdebatan yang sangat serius di sekitar gagasan tentang Maria sebagai Bunda Allah. Ada seorang uskup bernama Nestorius. Dia menolak sangat keras gagasan ini. Bagaimana Nestorius menentang gagasan Maria Bunda Allah? Dalam konsili Efesus, Nestorius menyampaikan klaimnya. Menurut dia, Maria hanya wadah jasmani. Maria hanya sarana manusiawi yang melahirkan Yesus. Kalau Kristus hanya jelmaan kecil dari hakikat Allah yang maha besar, dan Maria hanya melahirkan yang kecil itu, maka menurut Nestorius, Maria sesungguhnya hanya boleh disebut sebagai Christotokos, Bunda Kristus, atau Anthropotokos, Bunda Maria, Bunda manusia, bukan Theotokos, Bunda Allah. Nestorius kemudian dikecam sangat keras oleh teolog Cyrillus dari Alexandria. Menurut Cyrillus, kalau Maria dipilih Allah untuk melahirkan Yesus, dan kita percaya sungguh-sungguh bahwa dalam diri Yesus bersatu dua kodrat yang tidak terpisahkan, yaitu kodrat Allah dan kodrat manusia, mengapa ragu untuk mengakui bahwa Maria adalah Theotokos, Bunda Allah? Aula konsili Efesus bergemuruh luar biasa. Konsili yang dihadiri oleh 200 uskup itu seakan menjadi tempat di mana iman Katolik dipertaruhkan, khususnya dalam hal gagasan tentang Maria sebagai Bunda Allah. Mayoritas uskup peserta konsili percaya bahwa kealahan dan kemanusiaan Yesus tidak dapat dipisahkan, dan bahwa seluruh pribadi itu dilahirkan oleh Bunda Maria. Peserta konsili menolak pandangan Nestorius dan menyetujui klaim Cyrillus. Mereka lalu berteriak-teriak, Theotokos, Theotokos. Dan dengan suara mayoritas itu, Gereja Katolik mengesahkan pandangan bahwa Maria adalah Bunda Allah. Jadi seperti saya katakan tadi, dogma ini menjadi yang pertama sekaligus dasar bagi lahirnya ketiga dogma yang lain tentang Maria, yaitu dogma Maria dikandung tanpa noda, dogma Maria tetap perawan, dan dogma Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan badan. Mari kita lihat bunyi dogma. Bagaimana magisterium merumuskan dogma Maria Bunda Allah. Saya akan bacakan perlahan-lahan. Maria oleh karena mengandung putra Allah dalam rahimnya, benar-benar
menjadi yang melahirkan Yesus. Bukan karena kodrat sabda atau karena kealahannya, Yesus menerima awal keberadaannya dari perawan yang kudus, melainkan karena tubuh kudus yang dijiwai dengan jiwa yang berakal budi dilahirkan dari dia, Maria. Dengan tubuh itu, sabda mempersatukan diri dalam pribadi insani. Karena itu dikatakan tentang dia bahwa ia dilahirkan menurut daging. Sekali lagi kita dengarkan. Maria oleh karena mengandung putra Allah dalam rahimnya, benar-benar menjadi yang melahirkan Allah. Bukan karena kodrat sabda atau karena kealahannya, Yesus menerima awal keberadaannya dari perawan yang kudus, melainkan karena tubuh kudus yang dijiwai dengan jiwa yang berakal budi dilahirkan dari dia, Maria. Dengan tubuh itu, sabda mempersatukan diri dalam pribadi insani. Karena itu dikatakan tentang dia bahwa ia dilahirkan menurut daging. Saya kira cukup jelas isi dogma ini untuk memahami Maria sebagai Bunda Allah. Nah, Gereja Katolik dalam upaya untuk menegaskan kesatuan kodrati ilahi dan manusiawi Yesus menambah penjelasan melalui konstitusi. Kita cek beberapa dokumen. Pertama, Konstitusi Gereja Katolik 471. Di sana gereja mengakui bahwa putra abadi juga menerima jiwa manusiawi yang berakal budi. Juga dalam Konstitusi Gereja Katolik 481, gereja menegaskan bahwa Yesus Kristus memiliki dua kodrat, yang ilahi dan yang manusiawi. Kedua kodrat ini tidak dicampur adukan, tetapi disatukan dalam pribadi Putra Allah yang satu. Itu Konstitusi Gereja Katolik 481. Ada juga Konstitusi Gereja Katolik 509. Di sana ditegaskan Maria sungguh Bunda Allah, karena ia adalah Bunda Putra Allah abadi yang menjadi manusia, yang sendiri adalah Allah. Nah, saudara-saudara terkasih, kalau kita cermati secara lebih mendalam, dogma Maria Bunda Allah sesungguhnya merupakan pembelaan terhadap kealahan Yesus. Mengapa? Karena kita tahu bahwa sebelum konsili Efesus terjadi perdebatan luar biasa di sekitar ide ini, dan Nestorius yang idenya disampaikan dalam konsili Efesus mewakili kelompok bid'ah gnosis yang tidak mengakui Yesus sebagai Allah. Jadi kelompok ini menolak kodrat ilahi dan manusiawi yang menyatu dalam diri Yesus, atau unio hypostasis, atau communicatio idiomatum. Nah, saudara-saudari, jika Nestorianisme berhasil menolak dogma Maria Bunda Allah, maka otomatis klaim bahwa Yesus adalah Allah runtuh. Jadi dogma ini secara terang dan jelas merupakan upaya pembelaan Gereja Katolik atas kedua kodrat Yesus. Karena gereja mengakui bahwa Yesus adalah Allah, maka gereja juga mengakui ibu yang melahirkannya sebagai Theotokos, Bunda Allah. Jadi sebaliknya juga benar. Kalau gereja menyangkal bahwa Maria adalah Bunda Allah, maka gereja juga menyangkal bahwa Yesus adalah
Allah. Seperti apa konsep unio hipostasis bekerja dalam diri Yesus? Kita bisa memahaminya melalui penjelasan tentang proses perkandungan Yesus dalam rahim Maria. Kita tahu bahwa pada setiap peristiwa perkandungan, secara biologis dan secara natural, setiap ibu berbagi kodrat kemanusiaan dengan anak yang dikandungnya, dan itu terjadi sejak saat pembuahan. Kodrat yang dibagi tidak saja fisik, tetapi juga psikologis dan spiritual. Tetapi kita perlu ingat bahwa meskipun proses ini terjadi begitu mengagumkan, tetapi ibu tetap bukan pencipta jiwa anak. Allah sendiri yang menciptakannya. Bagaimana kita melihat proses ini terjadi dalam relasi antara Maria dan Yesus yang dikandung dalam rahimnya? Sebagai ibu, Maria juga berbagi kodrat insani dengan Yesus. Tetapi kodrat ilahi datang dari Allah sendiri. Di dalam rahim Maria, kodrat insani dan kodrat ilahi Yesus disatukan sebagai unio hipostasis. Dua kodrat, ilahi dan manusiawi, bertahta dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita menemukan dasar biblis untuk menopang dogma Maria Bunda Allah? Di dalam kitab suci kita tahu bahwa ungkapan Bunda Allah untuk Maria tidak dinyatakan secara jelas. Tetapi pada banyak perikop, Maria jelas disebut sebagai Ibu Yesus. Mari kita lacak beberapa teks. Pertama, Lukas bab 1 ayat 31. Di sana dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ada juga teks lain, Matius bab 2 ayat 13. Di sana tertulis, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan larilah ke Mesir. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan larilah ke Mesir. Dan dalam Kisah bab 1 ayat 14 dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria Ibu Yesus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria Ibu Yesus. Jadi jelas sekali dikatakan Maria sebagai Ibu Yesus, meskipun tidak menggunakan ungkapan Maria sebagai Bunda Allah. Di samping teks-teks kitab suci, ada juga ajaran bapak-bapak gereja yang sudah disampaikan jauh sebelum konsili Efesus. Kita lihat misalnya sadat para rasul yang tertua. Dalam sadat itu dikatakan, aku percaya akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Juga dalam doa kuno kepada Maria sejak abad ketiga, di sana sudah dikatakan Maria sebagai Bunda Allah. Dan Ireneus tahun 202 mengatakan bahwa perawan Maria karena ketaatan akan sabdanya menerima seorang malaikat yang menyampaikan kabar gembira bahwa ia akan melahirkan Allah. Ada lagi Alexander dari Alexandria pada tahun 325
juga menyebut Maria sebagai Bunda Allah. Tokoh lain, Efraim dari Syria tahun 373 dalam himne tentang kelahiran dengan jelas menyebut Maria sebagai Bunda Allah. Ada juga Athanasius tahun 373 melalui risalah tentang inkarnasi sabda dalam rangka menentang bid'ah Arianisme, juga menegaskan bahwa Maria adalah Bunda Allah. Nah, ini saudara-saudara sekalian, kita melihat bagaimana kitab suci dan ajaran bapak-bapak gereja menopang gagasan-gagasan tentang Maria sebagai Bunda Allah. Tetapi seperti dogma-dogma tentang Maria yang lain, dogma Maria Bunda Allah tidak lepas dari kontroversi, tidak lepas dari perdebatan. Dan sebagaimana biasa juga, debat paling utama adalah debat dari saudara-saudara kita Kristen, non-Katolik. Nah, bagaimana ini terjadi? Selama reformasi Protestan, Mariologi Katolik Roma diterpa serangan dan tuduhan gencar. Pertama, dogma Maria Bunda Allah diserang sebagai upaya Romanisme atau romanisasi ajaran Katolik. Menurut para pendebat, dogma ini sebenarnya merupakan ajaran tambahan otoritas Roma tentang superioritas Maria dalam keselamatan. Kedua, dogma Maria Bunda Allah juga dituduh merupakan Mariolatri, pemujaan Maria di luar batas kewajaran Alkitabiah atau semacam tahyul. Dan ketiga, para pendebat juga mengklaim bahwa dogma ini bertentangan dengan pandangan kristosentris yang meyakini Kristus sebagai pusat satu-satunya dan utama. Tetapi menarik saudara-saudari, para pemimpin Protestan seperti Martin Luther dan John Calvin, meski percaya bahwa Maria dikandung tanpa noda dan percaya bahwa Maria tetap perawan, ternyata menolak klaim Gereja Katolik bahwa Maria adalah Bunda Allah. Menurut tokoh-tokoh ini, penghormatan seperti ini menjadikan Maria tandingan bagi Yesus. Lalu seperti apa tanggapan Gereja Katolik? Menurut magisterium, penghormatan pada Maria sama sekali bukan Mariolatri, bukan pemujaan berhala, tetapi merupakan upaya penting untuk menjaga keilahian Yesus. Penjelasannya adalah seperti ini. Melawan bid'ah Arianisme yang menyangkal keilahian Yesus. Jika Maria tidak dihormati sebagai Bunda Allah, maka Yesus juga bukan Bunda Allah. Dogma ini juga melawan bid'ah docetisme yang menyangkal kemanusiaan Yesus. Artinya, jika Maria tidak dipandang sebagai ibu Yesus, maka harus ditolak pula klaim bahwa Yesus memiliki kodrat insani atau kodrat manusiawi. Nah, prinsip yang diajarkan magisterium adalah bahwa Maria Bunda Allah tidak mengurangi peran sentral Yesus. Maria bukan pesaing Yesus, tetapi pengantaranya. Dari situ kita kenal ada gium yang berkembang dalam gereja, per Mariam ad Jesum. Melalui Maria kita sampai kepada Yesus. Sekali lagi, per Mariam ad Jesum. Melalui Maria kita sampai kepada Yesus. Jadi dogma Maria Bunda Allah sama sekali tidak mengurangi peran sentral Yesus. Dan Maria bukan pesaing Yesus, melainkan pengantaranya. Saudara-saudara terkasih, kita sudah tiba di ujung dari penjelasan dan kita bertanya-tanya seperti apa makna dogma ini bagi kehidupan kita. Dogma Maria Bunda Allah menjadi dasar penting bagi umat Katolik untuk percaya bahwa karena perannya yang sangat khas dalam melahirkan Yesus,
Maria dianugerahi martabat keibuan yang wanita lain manapun tidak dapatkan. Ya. Jadi dogma Maria Bunda Allah memberi peran yang begitu sentral kepada Maria sebagai Bunda Allah yang martabat keibuannya tidak didapatkan oleh wanita lain manapun. Dogma ini juga mengajarkan kita untuk percaya bahwa peristiwa inkarnasi, peristiwa Allah datang dalam rupa manusia, terjadi dan diwujudkan persis ketika Allah memakai rahim wanita bernama Maria menjadi ibu Yesus. Jadi bagaimana Allah memakai sarana manusiawi, sarana insani, yaitu Maria, untuk menurunkan Allah, kodrat kealahannya ke tengah dunia. Dan Maria mendapat tempat begitu istimewa untuk melahirkan Yesus. Nah, dengan dasar ini, iman kita pada Maria sama sekali tidak mengurangi iman kita akan Yesus. Justru sebaliknya, dengan mengimani Maria, kita lebih gampang menjumpai Yesus. Kita tahu saudara-saudara sekalian, dalam gereja Katolik, Maria dihargai begitu tinggi sebagai Bunda Allah, Bunda Yesus, Bunda yang di dalamnya bertumbuh kodrat keilahian dan kemanusiawian Yesus. Kita berjuang meskipun kita tidak memiliki kodrat ilahi, tetapi dengan pengantaraan Santa Perawan Maria, kita berjuang dari waktu ke waktu agar hidup kita yang insani, agar hidup kita yang manusiawi perlahan-lahan bergerak menuju kesempurnaan, menuju ke keilahian sebagaimana yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah sendiri. Ave Maria, per Mariam ad Jesum. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu Bapa, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam perayaan Ekaristi online ini. Tuhan Yesus mengajak kita untuk beriman secara sungguh-sungguh, termotivasi oleh hal-hal yang merupakan bagian dari kesalehan hidup kita. Bukan karena untuk mendapatkan pujian manusia. Yesus ingin agar kita beriman dengan lebih sadar, beriman dengan lebih mengarahkan perhatian kita kepada dirinya sendiri dan bukan kepada hormat dan pujian manusia. Mari kita siapkan hati kita, menyesali segala salah dan dosa, agar kita pantas merayakan Ekaristi ini.
Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, perkenankanlah kami memasuki misteri-Mu dan ajarilah kami beriman. Semoga kami Kau limpahi roh Putra-Mu, agar dapat mencari Engkau dalam kebenaran, serta mengabdi Engkau dengan penuh setia. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Sunat tidak berarti sama sekali. Yang berarti hanyalah iman yang bekerja melalui cinta kasih. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, kita bukanlah anak dari wanita hamba, melainkan dari wanita yang merdeka. Sebab Kristus telah memerdekakan kita, supaya kita benar-benar merdeka. Karena itu, berdirilah teguh, dan jangan mau tunduk lagi di bawah huk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jika kalian menyunatkan diri, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi kukatakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kalian lepas dari Kristus jika kalian mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kalian hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat sama sekali tidak mempunyai arti. Yang berarti hanyalah iman yang bekerja oleh kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya.
Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Aku hendak bergembira dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabda Allah itu hidup dan penuh daya, menguji segala pikiran dan maksud hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, Dialah juga yang menjadikan bagian dalam. Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam. Ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus. Benturan antara Yesus dengan elit Yahudi kembali terjadi. Kali ini persoalan dipicu oleh hal sangat sepele. Soal cuci tangan sebelum makan. Yesus makan tanpa mencuci tangan. Dan celaka aksi itu terlihat oleh orang Farisi. Dan mereka mempersoalkan, mengapa dia makan tanpa mencuci tangan. Mengapa persoalan ini menjadi serius? Karena ini bukan masalah protokol kesehatan. Tapi beratus-ratus tahun lamanya, para pemimpin Yahudi, orang-orang Farisi memelihara tradisi nenek moyang untuk cuci tangan sebelum makan. Maka tindakan Yesus makan tanpa mencuci tangan merusak adat istiadat nenek moyang dan merupakan bentuk ketidakhormatan terhadap nenek moyang orang Yahudi. Apa reaksi Yesus?
Yesus mengecam mereka dengan sangat keras. Hai kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar cawan dan pinggan, tapi bagian dalamnya penuh rampasan dan kejahatan. Bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam. Nampak sekali Yesus kecewa. Orang-orang Farisi terlalu menomorsatukan adat istiadat nenek moyang dan lupa pada perintah-perintah Tuhan sendiri tentang kebenaran, tentang keadilan, tentang cinta kasih. Pada teks-teks paralel, terutama dalam Matius, Yesus memperlihatkan bagaimana orang Farisi begitu patuh pada hukum manusia sambil abai terhadap hukum-hukum Allah. Mari kita dengar kecaman Yesus. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tapi yang terpenting dalam kerajaan, dalam hukum Taurat, yaitu keadilan, belas kasih dan kesetiaan, kamu abaikan. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, nyamuk kamu tepiskan dari dalam minumanmu, tapi unta yang di dalamnya kalian telan. Lihat saudara-saudari, dengan gaya bicara samar, Yesus tunjukkan betapa orang mewajibkan diri dalam soal-soal sepele. Soal-soal tata krama, soal-soal lahiriah, soal-soal fisikal. Tapi abai terhadap hal-hal yang inti. Hal-hal yang menjadi ajaran-ajaran Allah sendiri. Ini tentu kita lihat dalam sikap orang Farisi yang begitu patuh terhadap hukum nenek moyang. Adat istiadat. Tapi mereka pada saat yang sama kehidupannya bertentangan dengan ajaran-ajaran Tuhan sendiri. Yesus selalu mengingatkan superioritas Allah. Kekuasaan Allah yang harus diutamakan di atas segalanya. Karena dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam. Penghargaan dan penghormatan kita kepada urusan-urusan aturan-aturan manusiawi harus melampaui, harus dibawa dari perhatian kita terhadap hukum-hukum Tuhan. Hari ini Yesus mengajak kita untuk menyadari motif-motif kehidupan kita, terutama dalam mentaati hukum-hukum. Apakah kita lebih memperhatikan hukum manusia daripada ajaran-ajaran Tuhan sendiri? Apakah dalam kehidupan kita sungguh-sungguh didorong oleh semangat untuk melihat kehendak Allah dalam hidup kita, tentang kebenaran, tentang keadilan, tentang cinta kasih. Juga dalam setiap karya-karya pelayanan rohani kita. Apa yang kita lakukan di sana? Cara kita beragama. Apakah sekedar ritualisme? Kita melakukan begitu banyak hal sekedar apa yang kita tahu dan apa yang orang lain ingin lihat. Dan bukan motif yang lahir dari kesadaran pribadi kita untuk semakin mendekatkan diri kita pada Tuhan. Jika agama kita jatuh sebagai ritualisme, ada bahaya besar di sana. Kita akan berlomba-lomba tentang siapa yang paling cepat, siapa yang paling banyak, siapa yang paling teliti. Dan agama kita jadikan sebagai ajang kompetisi, ajang pertarungan hal-hal rohani. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat keterarahan hidup kita pada rencana dan kehendak. Mari saudara-saudara terkasih, dalam kehidupan ini kita belajar mengenal Tuhan dan ajaran-ajarannya. Dan dalam kehidupan senantiasa mendahulukan Allah di dalam setiap tindakan dan aktivitas hidup kita. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persembahan.
Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, dari kemurahan kami roti yang kami persembahkan. Terima kasih dari bunda bersama diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah dalam karya kami, suka duka hidup ini. Terimalah ya Bapa, terimalah ya Bapa Allah semesta alam, dari kemurahan kami kami persembahkan. Terimalah syukur kami atas segala dunia-Mu. Ya Allah, dengar hati itu ya Bapa, terimalah syukur kami atas segala dunia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah berkatilah persembahan bersahaja. Terimalah ya Bapa, terimalah. Satukan dengan Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala dunia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala dunia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami di surga, kami mohon penuhilah kami dengan roh-Mu, agar dapat saling melayani serta menjadi rejeki bagi sesama, demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami mewartakan kemuliaan-Mu yang terpantul pada wajah para kudus-Mu. Teristimewa pada peringatan Santa Perawan Maria ini, kami mengagungkan kemurahan-Mu dengan menggemakan lagu pujian. Sebab seluruh bumi dan segala zaman menyaksikan karya agung belas kasih-Mu. Ketika Engkau memilih Santa Perawan Maria hamba-Mu yang bersahaja, lewat dia Engkau menganugerahkan kepada kami penyelamat umat manusia, yakni Yesus Kristus Putranya dan Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu pula, laskar malaikat bersembah sujud memuji-Mu. Maka perkenankanlah kami menggabungkan suara bersama mereka dan dengan suka hati berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah.
inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur. Lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau mengajukan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mengulangi doa yang diajarkan Kristus dengan menyanyikan lagu Bapa Kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas
Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita berbagi-bagi damai dan kegembiraan. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudara-saudari terkasih, lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Jangan dia
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, semoga kami dapat bertobat dan semoga Kau bersihkan hati dan budi kami agar sanggup menerima kebenaran tanda kehidupan yang telah Kau anugerahkan dalam diri Yesus yang mempererat hubungan kami dengan Dikau. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Semoga kita sekalian, hidup dan karya kita senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pranekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita diutus. Amin.